Ini dindingnya. Ini beton ya dinding bata di Plester. terus diaci gitu kan. Nah, artinya kan ini kita nggak tahu dalamnya. Ini bata ringan atau bata merah. Iya. Ya, nah harus diikutin alurnya dari awal sih. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di podcast kita yang ketiga. Edisi hari ini spesial banget nih karena kita langsung berhadapan dengan ownernya PS Group. Hari ini kita akan bertanya nih tentang profil beliau dan perusahaan beliau itu sudah berapa lama dan apa aja yang udah dikerjakan. Terus pokoknya rahasia-rahasia beliau dan proyek beliau lah, seperti itu teman-teman. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar aja ya. Soalnya kita nggak live. Nanti sekali-sekali kita bikin live boleh deh. Kalau kalian mau. Bagaimana Pak? Siap. Oke, sudah. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya PS Group Building and Construction and Arsitek yang ada di kota Banjarmasin ya. Bersama saya Mr. Edi dan saya dengan Januar. Ikuti terus video kita. Oke teman-teman, langsung aja kita ngobrol dengan Pak Januar. Yes. Oke Pak Januar. Oke. Ini kita langsung ke pertanyaan pertama. Apa topiknya? Ya, sini tadi kita bisa berbicara di balik pembangunan yang ramai di dunia ini. Di situ ada kontraktor yang bermain. Di balik kontraktor itu ada apa aja sih? Nah, kita ungkit nih dikit-dikit. Sopil. Apa rahasia mereka sampai bisa bikin bangunan megah? Habis itu minimalis atau macam-macam bentuk. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Apa sebenarnya tugas seorang kontraktor? Banyak orang yang masih mengira hanya membangun rumah atau gedung. Nah, sebenarnya apa sih tugasnya kontraktor itu? Belum tajam, belum. Iya. Tugas seorang kontraktor itu adalah memberikan solusi kepada customer mereka gitu. Jadi tugasnya adalah memberikan solusi yang terbaik yang diinginkan oleh owner ya, baik itu secara pribadi ya kan, atau ya individu, baik itu kita di government atau di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan swasta ya. Tuh. Nah, solusi apa sih yang diberikan oleh kontraktor? Jadi satu, solusi terhadap keinginan daripada owner itu sendiri. Memang kalau di pribadi ya, di pekerjaan yang pribadi ya, misalnya secara individu gitu, biasanya kontraktor itu include 3 in 1 bisa. 3 in 1. Jadi sebagai perencananya yang merencanakan desain, perhitungan bangunan, terus yang kedua sebagai pelaksana pembangunan, yang ketiga sebagai pengawas terhadap bangunan yang akan dibangun. Rencana, pelaksana dan pengawas sekaligus. Itu secara kalau individu ya. Kalau individu ya. Pribadi. Gitu. Tapi kalau di government atau di pemerintahan biasanya perencana sendiri, ada konsultan perencana. Tuh. Yang kedua kontraktor itu sendiri yang melakukan pekerjaan yang membangun berdasarkan dari perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana yang sudah disepakati oleh pihak pemberi kerja atau owner. Terus yang ketiga konsultan pengawas sendiri lagi. Jadi ada 3 tuh. Kalau di government tuh dia punya masing-masing ya. Dari yang 3, misalkan dari pribadi tadi mereka kontraktornya tuh punya langsung ketiganya. Tapi kalau nya government atau nya pemerintahan masing-masing ya. Biasanya masing-masing. Gitu. Itu nggak bisa tuh dibikin langsung sama kontraktor aja yang 3-3 juga. Nggak boleh, nanti ada indikasi tanda kutip. Jadi lebih kayak menghindari
menghindari Seperti kejadian itu. yang kada diinginkan lah. Ya, gitu. Oke. Jadi Nah, terjadi kong kali kong kali antara si kontraktor antara konsultan dan si kontraktor. ya. Oke. Gitu. Jadi intinya solusi itu memberikan yang keinginan dari si owner harus terwujudkan. Apapun, misalnya bangunan apapun, dari sisi perspektif bangunan ataupun spesifikasi bangunan yang akan dibangun, sehingga owner nih puas terhadap apa yang mereka inginkan. Itu sih. Jadi lebih ke situ lah si kontraktor itu. Iya. Nah, Seperti itu. oke. Nah, biasanya nih kan kita seorang kontraktor nih punya latar belakang nih, Pak. Jujur lah itu ya lah. Jadi yang melatar belakangi Pian nih menjadi seorang konstruksi atau kontraktor itu apa sih? Iya. Kalau latar belakang sih sebenarnya karena saya suka tantangan. Suka tantangan. Karena Gila. kontraktor tuh memang kalau mau dibilang pemikir keras gitu, pemikir yang suka menerima tantangan terhadap, karena kan setiap orang ini kan punya keinginannya berbeda-beda. Ya, betul. Nggak sama rata gitu. Nah, kita sebagai kontraktor itu harus mewujudkan nih impian-impian dari owner, dari si klien itu tadi ya. Seperti itu. Jadi tantangan itulah yang memang menjadi tujuan kami, sehingga kepuasan tadi terhadap si owner itu tersalurkan, dan kami pun merasa senang, merasa bangga terhadap pekerjaan atau hasil nanti yang kami berikan ke owner. Jadi yang melatar belakangi Pian pengen jadi seorang kontraktor itu tantangan ya. Tantangan. Kenapa nggak jadi pembalap gitu misalkan? Oh. Kan itu juga penuh tantangan nih, misalnya pendaki Gunung Everest seperti itu kan. Ya, jadi tantangan itu dituangkan jadi pekerjaan misalkan, ya hebat banget nih. Kenapa nih jadi milih itu tuh? Jadi gini, memang kebetulan di dalam ruang lingkup keluarga saya itu saya salah satu generasi keempat, walaupun generasi ketiganya itu saya tidak, dari generasi 1, 2, 3 saya tidak terlalu mengikuti. Saya hanya melihat dulu orang-orang sebelum saya, kayak seperti Datu, apa sih namanya ya? Datu ya. Datu itu orang tuanya nenek. Habis itu ke nenek, baru ke om tante. Nah, basically 3 ini sebenarnya sama kontraktor juga dari dulu. Dari tahun 80-80-an. Wih. Gitu. Nah, cuman saya nggak tahu kan, namanya masih kecil waktu itu. Tapi saya lihat mereka tuh gigih gitu. Gigih kesana kemari naik motor, terus saya lihat juga bawa material pakai ketinting atau klotok yang kecil tuh apa sih namanya? Iya, Sampan ya. Sampah. Perahu kecil lah. Gitu, perahu kecil, terus bawa berkas kesana kemari. Jadi yang menjadi motivasi saya bahwa waduh, ini kayaknya seru. Gitu, seru. Walaupun saya belum tahu nih gimana cara berpikir mereka, cuman itu dulu sih waktu pada saat saya berpikir pengen jadi itu, dan itu sudah saya lihat mulai sejak saya SD. Jadi dari SD itu udah berpikir bahwa wah kayaknya seru nih gitu. Jadi melihat awal muasalnya mungkin kita dari melihat saudara-saudara kita yang dah duluan, mereka seperti itu, terus lama-lama kepikiran nih kayaknya seru ya. Nah, jadi pengen seperti itu, akhirnya kesenangan tadi bisa jadi mendatangkan penghasilan ya. Oke, siap. Tapi kenapa nih? Bukan berarti kan kadang ada juga mindsetnya orang, wah ini sudah garis keturunannya udah kontraktor nih, jadi tinggal ngelanjutin aja. Nah, kalau saya memang murni pure, memang saya lihat. Tapi setelah saya sekolah itu kan saya jauh nih, jauh pulau gitu kan. Dan keinginan saya tetap jadi kontraktor kan tetap ada dari kecil, dan saya mulai sendiri gitu tanpa ada bantuan dari pihak keluarga sebelumnya. Tuh teman-teman, jadi jangan hanya melakukan pekerjaan itu sesuai dengan pendidikan atau kemauan orang tua, itu nggak masalah sih, cuman bisa timbul dari niat kita sendiri Pak ya. Iya, jadi itu juga salah satu hobi mungkin yang bisa menjadikan duit ya. Iya. Wah, luar biasa banget nih. Nah, jadi ini kita lanjut pertanyaan berikutnya, yang keberapa belum tahu, yang ketiga aja Ginda. Nah, selama Pak Januar jadi kontraktor nih, itu kira-kira berapa tahun nih
sudah yang sudah dilalui? Singkat aja nih Pak, berapa lama nih? Soalnya pertanyaannya ada di bawah nih. Wah. Oke. Kalau berapa lamanya itu per tahun ini kurang lebih sekitar 17 sampai 18 tahun. 17 sampai 18 tahun? Ya, karena saya mulai dari 2008 ke 2009 kalau nggak salah. Dari umur berapa sih jadi kontraktor? Kalau 17 tahun loh sekarang kita, kalau kita hitung-hitung usia beliau aja kan. Nah itu dari umur berapa tuh kira-kira? Kayaknya dari 20 tahun ya. 20 tahun baru lulus SMA mungkin gitu ya? Iya, atau udah kuliah? Enggak, kalau kuliah sih enggak saya. Enggak ya? Enggak. Wih, tuh teman-teman. Artinya ya soal penting, tapi lebih penting lagi itu adanya kemauan kayaknya apa Iya, kemauan. Nah, pertanyaan dari itu selama 17 tahun arah ke 18 nih mungkin ya. Nah, itu tuh ada nggak sesuatu membangun bangunan yang paling berkesan nih di hati ke 18 nih mungkin ya. Nah, itu tuh ada nggak sesuatu membangun bangunan yang paling berkesan nih di hati Pak Januar sampai sekarang? Iya. Sebenarnya hampir rata-rata ya berkesan. Hampir rata-rata. Tadi saya ucapkan di awal, setiap bangunan yang dibangun itu memang bermacam-macam kan, nggak sama tuh. Gitu. Jadi kalau mau dibilang paling berkesannya sih di rumah sakit sebenarnya. Rumah sakit itu atau kesehatan ya. Kesehatan. Jadi sama satu yang paling berkesan tuh ketika pihak dari rumah sakit itu merasa berguna untuk masyarakat banyak, terus hasil yang kita kerjakan mereka merasa senang, sehingga menjadi kesenangan orang banyak juga. Wah, rumah sakitnya jadi bagus nih, jadi keren enak, gitu, jadi nyaman gitu kan. Nggak bikin horor lah. Jadi kan rumah sakit kan ya memang kalau kita masuk ke rumah sakit identiknya, waduh, serem, bau obat, gak enak, bisa bikin sakit. Jadi kita bikin gimana caranya pasien yang datang ke sana, ya namanya pasien tetap aja sakit kan gitu. Iya sih. Pengennya sih nggak masuk, kalau bisa nggak masuk rumah sakit. Siapa yang mau masuk rumah sakit? Cuman paling nggak memperkecil mereka tuh tidak nyaman gitu loh. Jadi rasanya pas masuk, wah nyaman nih, tempatnya dingin, terus pemandangannya juga bagus. Jadi di rumah sakit ya? Iya, rata-rata karena lebih rumah sakit itu memang lebih complicated ya. Dan itu berhasil dikerjakan lah oleh PS Group. Wah, kengret dulu ya. Nah, ini pertanyaan di sesi pertama untuk yang keempat. Nanti kita lanjut ke posisi berikutnya, yaitu apa tantangan terbesar Pak Januar atau PS Group itu saat membangun sebuah gedung. Nah, tantangan terbesarnya apa nih? Ada nggak selama ini sekitar 17 tahun nih yang mempunyai perasaannya tuh tantangannya kok kayaknya nantang banget. Awal dari cerita tadi kan kita menerima tantangan nih, nyari tantangan nih. Nah, ada nggak waktu membangun sebuah bangunan itu ada tantangan yang besar banget, ada nggak tuh saat itu? Iya, kalau dalam proses pekerjaan sebenarnya hampir rata-rata semua kan tantangan sebenarnya. Tantangan itu sering terjadinya cekcok antara orang sipil sama orang arsitek nih. Tuh. Jadi menengahkan itu butuh butuh kebijakan. Jadi kita harus memijaki. Harus memijaki. Terus juga kalau misalnya contoh pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sosial. Dengan sosial nih, dengan masyarakat banyak. Nah, itu salah satu tantangan juga tuh. Jadi gimana caranya menampung keluh kesah atau usulan-usulan nih dari masyarakat. Contoh nih, saya waktu itu ada ngerjain pekerjaan saluran drainase tuh. Saluran yang memang akses jalurnya kan otomatis dilalui masyarakat nih. Ada yang orang masuk gang kan gitu kan, belum lagi pembuangan air kotornya dia. Betul, gitu kan. betul. Belum lagi nanti mungkin jembatan yang mau dilaluin masuk ke dalam gang dia atau di perumahannya dia itu terganggu, belum lagi debu kotoran kan. Jadi ya semacam itulah kalau untuk jalan. Tapi kalau untuk bangunan sih tantangannya tadi tuh antara orang sipil dan orang arsitek. Belum lagi nanti
biasanya tuh ya kalau di dalam pekerjaan konstruksi kan lebih 60-70% tuh suasana tuh panas. Panas itu ya termasuk mataharinya ya panas siang hari kan. Belum lagi berpikir gimana caranya kita mempercepat pekerjaan, memberikan solusi dari setiap masalah pekerjaan kan, sehingga tingkat emosional tuh lebih tinggi. Betul. Nah, menenangkan itu dari diri sendiri, bahkan dengan orang-orang yang ikut bekerja di situ, gimana caranya kita mencari win-win solusi nih. Jadi lebih ke jadi penengah ya. Ya, kayak gitu. Antara antara arsitek dengan sipil. Terus dari kontraktor sendiri ke masyarakat. Kalau misalkan itu kita untuk jalan atau fasilitas umum ya. Iya. Oke, teman-teman. Untuk sesi pertama ini ada pertanyaan. Kalau ada tulis di kolom komentar lah. Tanya apa aja boleh. Yang penting berkaitan dengan konstruksi. Oke teman-teman, kita rehat sejenak ya. Nah teman-teman, kita masuk ke sesi kedua setelah kita tadi commercial break. Oke. Ngopi-ngopi bentar lah ya. Ngopi-ngopi bentar. Oke, ini pertanyaan kelima. Ambil ya? Ambil. Kalau ada cemilan atau ada teman-teman, kalau teman-teman punya brand atau apa sih namanya itu boleh nanti kalau mau pasang iklan di sini boleh kontak admin aja ya, nomornya ada di profil. Benar Pak Januar? Yes. Oke. Boleh kalau minuman, makanan juga nggak masalah. Atau punya tempat kafe yang pengen dipromoin, kita podcast di sana boleh. Langsung hubungin admin aja ya, ini nomornya. Oke. Pertanyaan kelima. Pernah tidak menghadapi sebuah masalah yang cukup besar tuh di lapangan? Terus kemudian cara mengatasinya seperti apa? Ya. Ingat-ingat dulu nih. tuh tanyain penonton itu. Jadi memang kalau masalah yang terbesar itu apabila terjadi insiden sebenarnya. Insiden apa nih? Insiden misalnya terjatuh misalnya gitu. Bisa kecelakaan kerja. Iya. Oke. Tuh teman-teman dengerin. Karena memang di kontraktor itu apalagi dengan sebenarnya mau pribadi mau perusahaan swasta ataupun pemerintah, kita wajib ada namanya K3 ya. K3. Iya. Keselamatan kerja sebenarnya. Iya, keselamatan kerja. Jadi itu harus dituangkan. Biasanya tuh ada ahli K3 juga. Ada ahli K3-nya. Nah, di kontraktor sendiri harus menyiapkan itu. Harus menyiapkan. Lengkap sampai segitunya. Iya, seperti itu. Jadi memang sertifikasi K3 itu memang ada sebenarnya. Dan itu wajib biasanya kalau di pemerintah, di tender-tender pemerintah itu diharuskan ada K3 dan peralatan K3-nya harus ada. Gitu. Itu termasuk dalam kontrak juga kah Pak? Biasanya dalam kontrak. Betul. Nah, kadang yang bikin ribet ini ketika si tukang atau tukang pemborong itu merasa dia hebat. Rasa hebat tuh gini, aman aja, nggak apa-apa, saya udah biasa pekerjaan ini. Pekerjaan ini memang sudah makanan saya sehari-hari. Nganggap enteng maksudnya? Ya, nganggap enteng gitu. Oke. Nah, akhirnya apabila misalnya terjadi insiden tadi, kan otomatis yang dirugikan kan banyak pihak nih. Iya. Baik dari pihak kontraktornya, pihak dirinya dia sendiri, dan pihak keluarganya. Kan begitu. Iya. Kena semua ya? Ya, kadang itu yang sedikit ngeyel sebenarnya. Jadi hari ini ditegur misalnya, tolong K3-nya dipakai. Gitu. Tapi besoknya kayak gitu lagi, nggak dipakai lagi gitu kan. Secara sengaja ya? Atau memang lupa gitu? Tapi setiap hari nggak mungkin lupa ya? Sebenarnya sih karena memang kalau pakai K3 dalam bekerja itu agak sedikit ribet sih. Ribetnya tuh ya tukang harus ngatur helmnya betul-betul kan. Belum lagi nanti pada saat dia mungkin naik atau lagi ngerjain kena kenal bangunan yang sedang dikerjakan gitu kan, atau rumpi nyangkut di kayu gitu kan. Padahal itu salah satu bentuk
kepedulian terhadap diri sendiri gitu kan. Hmm. Jadi selain kita sayang sama keluarga kita, kita juga harus sayang sama diri sendiri, karena kan keselamatan kerja itu untuk bentuk kita rasa kita sayang kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Kalau kita bekerja dengan benar, selamat bekerja, otomatis kan keluarga di rumah pun juga tenang kan. Kalau tiba-tiba misalnya mendapatkan kabar nanti di keluarga, wah terjadi kecelakaan kerja mungkin seperti itu, nah itu kan yang bikin apa ya, yang menderita kan diri sendiri dan keluarga. Nah Iya. jangan sampai itu terjadi. Itu sih, itu yang pertama. Hmm. Mungkin yang kedua lebih condong ke terhadap perubahan-perubahan desain. Boleh tuh, bisa Kalau mau di dibilang tengah bisa, pekerjaan misalkan nih. iya bisa, Oh. bisa perubahan desain yang membuat struktur berubah. Selalu berubah. Nah itu yang tadi tuh terjadi perselisihan tadi lagi tuh, gimana cara win solusinya. Terus juga faktor alam, yang ketiga ini faktor alam ya. Faktor alam tuh sangat sekali Itu kan bisa diprediksi lah. ya force major, Force major. force major. Jadi Tuh. kita lagi proses belum sampai ke tahap atas, Nah, udah musim hujan tuh, aduh pusing. Itu biasanya terjadi keterlambatan waktu, terlambatan dia. karena kan nggak mungkin dalam kerja hujan Iya, kan. hujan, iya. Bisa membahayakan orang-orang yang ada di dalam pekerjaan. Nah, dari banyaknya besarnya yang apa tadi tuh masalah itu, solusi yang pian berikan itu apa sih, sentuhan-sentuhannya biar itu cepat teratasi. Nah, itu kan dari permasalahan yang besarnya nih. Nah, solusinya nih misalkan anggap aja kita yang dari antara si tukang dengan si arsitek misalnya. Itu solusi yang pian berikan tuh kayak apa tuh? Simple sedikit aja, Pak. Oke. Soalnya ini pertanyaan masih banyak nih. Yang pertama solusinya kita panggil mereka berdua, terus kita bahas solusi di antara mereka berdua tuh apa, supaya titik temunya ada gitu. Nggak mungkin semuanya tuh pasti ada Ada jalan solusi keluarnya, lah. ada solusinya. Cuman hanya dibicarakan Baik-baik. baik-baik, terus turunkan ego. Turunkan ego. Kita cari solusi terbaiknya, pasti bisa. Oke, mantap. Nah, satu tadi, misalnya force major tadi, misalkan tiba-tiba musim hujan nih. Nah, itu tuh solusi yang diberikan apa, kita ngasih atap atau terpal tuh kayak gimana nih? Ya. Biar Jadi- tepat sesuai dengan target lah, misalnya selesainya. Ya, jadi kalau misalnya masih pekerjaan masih dalam tahap bawah itu kemungkinan namanya hujan tuh kita tidak bisa, walaupun apalagi kalau pekerjaan kita dalam ruang lingkup besar ya, Iya. dalam lingkup luas, misalnya bangunannya cukup besar, itu memang tidak bisa diatasi walaupun sih. dikasih terpal juga Tetap tetap nggak bisa kayak gitu. Cuman kita akan ganti di waktu yang lain. Misalnya ternyata besoknya itu Panas. bisa sampai ke malamnya. Nah, jadi dilemburkan gitu. Oke. Luar biasa teman-teman untuk solusinya. Saya yakin teman-teman juga berpikirannya ada yang belum sampai ke situ, termasuk saya. Tapi untuk seorang yang harus bekerja di situ tuh memang harus mempunyai berbagai macam cara atau solusi ya, Ya. biar pekerjaan kita tepat waktu, konsumen kita tuh puas dengan pekerjaan kita, dan next time mungkin mereka bangun sesuatu dan itu akan memanggil kita lagi lah. Iya, betul. Oke, mantap. Oke, pertanyaan berikutnya nih, Pak. Menurut Anda nih, Pak Januar, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh orang saat membangun rumah atau gedung? Nah, yang kesalahan yang paling sering dilakukan nih orang saat membangun, orang ini artinya si konsumen. Nah, itu ada nggak biasa menemukan itu? Kadang-kadang mereka minta sesuatu di tengah-tengah nih, sama kayak tadi Ya. perubahan desain gitu. Nah, gimana nih? Ya, jadi terhadap konsumennya ya. Apa tadi Tuh penontonnya tanya sih, Nggak, Pak. sudah pertanyaannya tadi. Oh, pertanyaannya, Ulangin. menurut Pian atau Anda, apa kesalahan yang paling sering dilakukan orang saat membangun rumah? Orang ini ke konsumennya. Ke konsumennya. Nah, ke konsumen dulu, habis itu ke kontraktornya. Oke. Ada dua, ya. Iya. Jadi kalau terhadap si Konsumen. konsumen Ya. atau owner, kesalahannya itu pertama, satu, budget yang dia punya terbatas, keinginannya banyak. Itu ya. Itu pertama. Itu, Terus yang kedua, ada lagi pada kedua. saat proses bangun
ternyata ada masukan atau tiba-tiba kepikiran nih hal lain, atau mungkin mereka melihat referensi gitu kan pada saat proses bangunan. Oh, di sini nanti yang harusnya jadi kamar, wah dirubah nih, ini nanti jadi ruang tamu aja, atau mungkin nanti di sini akan jadi ruang ini. Nah itu agak sedikit ribet sih, karena apalagi kalau struktur udah jadi, aduh sangat Bisa ribet kalau misalnya itu berhubungan dengan strukturnya. bongkar-bongkaran lagi ya. Kalau arsitektural masih bisa, kalau arsitektural itu kan masih bisa dimainkan dengan partisian atau seperti apa. Nah terus dengan kalau terhadap kontraktornya sebenarnya gimana ya? Ada nggak biasanya yang sering dilakukan kesalahan? Mungkin bukan kontraktornya, mungkin tukangnya atau kayak gimana? Ya, kalau kontraktornya sih yang paling penting itu cash flow ya. Ngejaga cash flow. Cash flow ya. Penting banget ya. Penting sekali ngejaga cash ya. flow, dan juga gimana caranya supaya cash flow, terutama upah tukang itu jangan sampai tidak terbayarkan. Lancar dia ya gajiannya. Itu aja sih. Insya Allah pekerja tuh pasti akan bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh. Oke, mantap. Next nih Pak. Ini bagus nih pertanyaannya. Boleh tersinggung, boleh tidak nih. Nih teman yang ini nih tanya nih Pak. Nih, tiba tanya gini, bagaimana cara memilih kontraktor yang benar agar tidak tertipu? Paling sering Pak ditanyakan. Jawab Pak, jujur Pak. Ya. Jadi kontraktor yang benar atau apa ya, supaya tidak tertipu ya. Tapi jangan hanya mendengar janji manis di depan. Janji manis di depan, ngasih harga murah dengan kualitas bagus. Sesuatu tuh pasti ada nilai, ada harga. Nggak mungkin ada nilai, ada harga. Dan pilihlah kontraktor yang apabila teman-teman itu bertanya, misalnya si konsumen atau customer atau owner itu bertanya ke kontraktor tuh harus jawab dengan benar-benar menguasai gitu. Jangan sampai nanti mungkin dia menjawab pertanyaan atau memberikan solusinya mungkin nggak sepahaman dengan si owner gitu. Tidak ada solusi lah, solution itu sih. Oke Pak, ini saya potong dulu. Bisa nggak kasih tips atau satu pertanyaan yang paling mendasar untuk si kita nih, misalkan saya bangun rumah nih, saya kan lagi milih kontraktor nih. Nah, bisa nggak sampean ngasih tips ke saya, kalimat apa yang saya tanyakan ke kontraktor agar kita bisa mengetahui nih, oh ini kontraktor jujur atau tidak? Ada nggak kira-kira kalimatnya? Saya sebagai kontraktor memberikan wejangan ya. Memberikan wejangan cara ke konsumen memilih untuk menanya ke kontraktor. Iya, supaya kada ketipu lagi nih. Ya. Dengan satu pertanyaan tapi ini benar kontraktor. Oke, ada nggak? Oke. Kalau mau dibilang ada, ntar ya, saya boleh berpikir dulu nggak? Oke, siap. Sebelum berpikir jangan lupa untuk tulis komentar apa saja yang pengen ditanyain, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe PS Group Constructor and Building and apa sih namanya yang biasa menggambar itu teman-teman? Arsitek. Jangan lupa di subscribe ya. Oke. Udah ketemu Pak? Udah. Apa Pak? Bisa bikin RAB dan gambar. Itu pertanyaan mendasar tuh. Yang itu yang wajib ditanyakan ke calon kontraktor yang kita pilih ya. Bapak bisa bikin RAB-nya dan gambar gak gitu kan? Wis. Karena kebanyakan orang itu bisa nggak bisa ya Pak. Kalau sebagian kayak odong-odong bahasa kita tuh. Kayak gitu. Terus tanyakan berapa lama waktunya? Bikin itu tadi. Ya, bikin itu tadi. Nah, kalau seorang kontraktor yang benar itu dia akan berapa lama Pak? Pertama dia harus survei dulu lokasi. Survei lokasi. Terus tanya jawab. Setelah itu baru ketahuan nih berapa lama bikin rap dan gambar yang diinginkan oleh owner. Oke, siap. Itu kalau secara individual ya. Oke. Sampai di situ dulu teman-teman lah pertanyaannya, karena kita sambung ke podcast berikutnya karena pertanyaan masih banyak nih. Oke, yang terakhir untuk sesi kedua yaitu apakah membangun atau menggunakan jasa kontraktor sebenarnya bisa lebih hemat apa lebih boros nih? Ayo. Ya. Bagus banget pertanyaannya. Mas siapa nih namanya nih?
Mas Berto ya. Mas Berto. Ya, jadi bisa lebih hemat atau lebih boros ya? Iya betul, Pertanyaannya. dengan menggunakan kontraktor. Oke. Kontraktor itu memang memiliki tugas ya, memiliki tugas untuk merealisasikan tadi keinginan oleh owner ya. Kalau mau dibilang lebih untung atau tidak untung, sekarang kita kembalikan lagi ke si owner, apakah mereka bisa membangun sendiri tanpa ada kontraktor itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dia mengetahui dari sisi perhitungan bangunan tadi. Terus yang ketiga, apabila terjadi resiko atau hal yang tidak diinginkan, berarti si owner atau si customer itu menanggung sendiri. Kalau dia ngerjain sendiri ya. Iya. Tapi kalau menggunakan kontraktor itu akan? Iya kan di kontraktor itu kan jelas nih nanti ada masa pemeliharaan. Pemeliharaannya berapa lama, sekian gitu, dan mereka juga pasti tidak akan mau membahayakan. Beda kalau misalnya si kontraktor ini, dia banyak kontraktor yang tadi tuh dia merasa dirinya kontraktor, padahal pada saat pekerjaan itu didapat dia akan lempar ke orang nih, ke pihak kedua. Nanti pihak kedua bisa juga melempar ke pihak ketiga nih, gitu ya. Semacam sales lah ya. Semacam sales. Iya. Oke. Berkedok kontraktor tadi. Oke, berarti dia kalaunya memang dari segi untuk biaya mungkin dia memang agak mahal daripada bikin sendiri ya. Tapi di situ tadi ada keuntungan yang kita peroleh, yaitu mereka punya jaminan ya, mungkin pemeliharaan, misalkan bahannya tidak sesuai kita bisa komplain, seperti itulah. Betul. Oke. Nah teman-teman, ini sesi kedua kita udah selesai. Nanti kita di sesi ketiga itu ada beberapa pertanyaan lagi sedikit, mungkin agak panjang ini, tapi ini bagus banget buat kalian yang pengen bangun rumah atau gedung atau apapun namanya yang berhubungan dengan konstruksi. Karena apa? Di sini adalah tempatnya atau gudangnya ilmu. Wah, terutama Pak Januar nih. Kita bukan berangkas beliau nih, berangkas ilmunya teman-teman, bukan berangkas anunya ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. PS Group, sorry, kebiasaan teman-teman. Sorry Pak ya. Enggak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe PS Group, Konstruktor, Building and Architect. Oke teman-teman, ketemu lagi di sesi terakhir atau sesi keempat. Ini pertanyaan-pertanyaannya di pamungkas nih teman-teman. Wih, sudah siap nih? Waduh, bentar, saya pasang perisai dulu. Soalnya ini menggunakan kanuragan nih teman-teman. Pertanyaan kita nih. Nah di sini nih, bagaimana memastikan kualitas bangunan tetap bagus meskipun anggaran kita terbatas? Ayo. Waduh. Diserem kan? Berat. Pertanyaannya berat nih. Ini dari Mas Edi nih Pak. Pertanyaannya, iya. Iya, jadi budgetnya terbatas, tapi kualitasnya bagus. yang expert ya. Gitu. Terus kalau masalah biayanya sedikit tapi kualitas bagus. Untuk memastikan itu seperti apa tuh Pak? Gini. Pertama, pastikan kan kontraktor ini harus ada perhitungan struktur nih. Struktur itu punya standar. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak bisa yang seharusnya standarnya itu besi yang berdiameter 12 terus kita pasang 8 atau 10. Memang kalau mau dibilang bisa, ya bisa. Tapi efek jangka panjangnya yang berbahaya. Contoh ya, jadi gini. Kita nggak usah bicara struktur. Fondasi aja nih. Kan kejadiannya yang di PAL 7 tuh. Iya, baru banget kan tuh. 3 rumah. Karena kan memang di situ itu developer ya, perumahan ya. Iya, perumahan kan. Jadi itu memang dari saya tidak tahu nih apakah dari developernya pengen mencari vendor atau subkontraktor yang murah gitu kan, atau mungkin karena rumah subsidi atau rumah pemerintah sehingga memberikan spesifikasi atau merealisasikan standar bangunan bahan-bahan baku yang sangat minim gitu kan, di bawah standar lah maksudnya Pak. Ya, nah itu efeknya seperti itu, dengan biaya murah hasilnya bisa berbahaya. Jadi karena ketentuan pasti juga untuk mengetahui budget sedikit tapi kualitas bagus itu mungkin nggak ada standarnya lah masalahnya Pak. Kalau mau dibilang standar tuh tidak bisa. Ada juga tidak yang bisa dilihat dengan mata ya, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau misalnya kayak struktur yang ada contoh
bangunan Mungkin, kita ini? ya ini kan ini dinding ya. Ini Beton ya? ya dinding bata di Plester. plester, terus diaci gitu kan. Hmm. Nah, artinya kan ini kita nggak tahu dalamnya. Ini bata ringan atau bata merah. Iya. Ya, nah harus diikutin alurnya dari awal Awal, sih. oke. Kayak gitu. Terus juga dilihat dari harga. Kan kita ya banyak lah caranya jadi, gitu. Jadi yang pastinya itu nggak ada bisa yang sesuai standaran. Berarti kalau pengen itu kita mungkin harus tanya dulu nih ke kontraktornya ya. Ya. Oke. Tren pembangunan seperti apa nih yang sedang sedang diminati atau sedang hype nih saat ini di 2026, ada nggak? Ya. Kalau di 2026 yang saat ini sih lebih banyak Untuk rumah nih? biasanya sih rata-rata sekarang masih minimalis modern ya. Minimalis modern. Si minimalis modern. Lebih ke minimalis modern dan klasik modern. Ya. Klasik modern gitu ya? Ya. Minimalis. Minimalis modern. Minimalis klasik. modern. Ada juga klasik modern. Oh, ada juga. Ada juga. Oke, berarti yang dua itu yang paling lagi hype ya? Ya. Lagi hype. Karena itu budget gitu, tidak terlalu besar. Di situ Gitu. masuk di Ya, tapi mainnya di interior. interior lah, lebih ke interiornya ya, yang Interior. dikuatin ya. Ya, betul. Oke, next pertanyaan berikutnya ini bagus nih Pak, pertanyaan ini Pak. Jika ada orang yang ingin membangun rumah atau gedung tahun ini nih, Mm-mm. apa 3 saran terpenting dari Pak Januar nih? Mau saya ulangin? Oke. Ini dari sisi kontraktornya atau dari Sisi Bapak nih, misalkan saya pengen bangun rumah nih. Nah, Pian punya saran nggak 3 saran yang paling bagus nih buat si yang mau bangun? Oke. Yang satu pertama pastikan bahan bangunan yang akan dibangun itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sekarang ini bahan-bahan baku itu pada naik ya. Iya. Nah, ini berdampak ke seluruh masyarakat, Masyarakat ya. terutama ya yang saya tahu kan di Indonesia nih. Iya. Jadi memang jangan kaget dengan mungkin biaya sekarang agak melonjak kan, karena memang senasionalan memang otomatis mungkin bisa hampir seluruh dunia kali ya. Iya. Karena Gejolak ekonomi ya. gejolak Macam-macam ekonomi ya. kayak gitu. Yang ketiga nih. Yang ketiga itu pastikan desain dan perhitungan struktur yang Anda inginkan itu benar-benar clear dulu, baru direalisasikan. Biar nggak ada di tengah-tengah perubahan itu tadi ada tuh. perubahan-perubahan tadi. Mantap banget kan? 3 informasi yang paling fundamental lah kalau kita untuk membangun rumah di saat ini. Selain budget yang disiapin, kita sudah punya desain sendiri atau pemikiran untuk bangunnya seperti apa biar tidak terjadi perubahan di tengah-tengah pekerjaan. Boleh Seperti sih, itu. Boleh. tapi jangan Terlalu banyak ya banyak tuh ya tadi, asalkan si customer atau si owner itu harus menyiapkan budget juga lebih. Iya, nah. Tapi diusahakan bagaimana caranya tidak merubah struktur, karena merubah struktur ini kita harus melakukan perhitungan kembali, karena di situ ada izin yang harus PBG dikerjain lagi ya. gitu loh, bangunan perizinan bangunan gedung tadi itu kan memang sudah difikskan ya. Oke. Pertanyaan Kecuali terakhir. Pemerintahan dan perusahaan swasta tadi, karena melibatkan 2 orang eksternal tadi masing-masing. Kayak gitu. Betul. Kalau untuk pribadi baru yang kayak tadi ya. Iya. Betul. Oke teman-teman, ini pertanyaan kita terakhir nih Pamungkas. Ini pertanyaannya tidak terlalu tajam, cuman bagus nih. Ini terakhir nih Pak. Apa harapan Anda untuk perkembangan dunia konstruksi di Indonesia ke depannya? Mulai hari ini kita ngomong sampai ke depannya. Harapan Pian nih. Iya. Sampaikan Pak. Untuk kontraktor ya. Iya. Tentang dunia konstruksi. Ya. Jadi harapan saya secara individu ya, saya berharap teman-teman atau brosis atau ayah bunda yang akan melakukan pembangunan, pilihlah kontraktor yang memang sudah bisa dipercaya, minimal cari tahu dulu kan. Terus
harapannya nih Pak, harapan. harapan Pian Hmm. ke depannya tentang konstruksi di Indonesia ini apa? Misalkan semoga properti kita kembali naik. Ya. Wah, biar kontraktor kita terpakai terus. Iya. Jadi harapannya sih ekonomi dunia ini menjadi stabil lagi. Stabil lagi karena yang sudah berjalan ini kan sudah berkontrak, kita tidak bisa kita rubah lagi. Iya. Wah, kalau yang belum berjalan itu kan kita masih bisa ngerubah rap ya, harga ya, kayak gitu. Jadi harapannya semoga pemerintah bisa lebih bijak mungkin Dalam terhadap memberikan harga atau menentukan harga dari material-material yang kami perlukan sebagai kontraktor ya, yang kita akan realisasikan ke owner atau customer kita. Oke, mantap. Nah, jadi teman-teman, harapan kita ke depan ini sebagai kontraktor itu semoga bangsa kita, negara kita itu bisa kembali normal. Terus ekonomi kita kembali baik lagi, jangan terlalu banyak punya hutang, biar negara kita bisa membangun dan masyarakat bawah, kelas bawah, menengah ke bawah itu bisa punya rumah sendiri, Pak ya. Ya, Oke, mantap. Terutama saya. Oke, teman-teman, ini terakhir banget nih Pak. Kalau punya ya, kalau tidak bilang aja nggak ada Pak. Nah, di sini nih, ada di sini nih. Sebagai penutup dari sang kontraktor PS Group di sini, apa pesan yang ingin Pian sampaikan kepada masyarakat sebelum membangun rumah atau gedung? Apa pesan tersebut Pak? Ya. Adalah pesannya. Oh, ada. Ya. Oke. Pesannya tadi, cari kontraktor yang terpercaya, yang bisa dipercaya, yang jujur, gitu kan, yang kredibilitasnya sudah terbukti. Mungkin bisa dicari di beberapa, mungkin kalau yang gampang sosial medianya mereka ya. Oh iya, melihat ya. Melihat itu. Terus yang kedua, cari juga kontraktor yang tidak melakukan penekanan secara psikis, gitu kan. Terus juga tidak terlalu melakukan penekanan terhadap biaya. Oke. Jadi kontraktor harus memberikan solusi dari setiap permasalahan si customer atau owner. Karena ya tadi pasti setiap customer kan pasti punya masalahnya mungkin. Iya. Saya cuma punya rezeki segini, tapi saya punya keinginan seperti ini. Jadi jangan langsung menjatuhkan secara psikis ya. Iya, jangan nggak bisa, mental. nggak bisa. Harus kita kasih solusi ya. Nggak bisa, harus kita kasih solusi. Keren banget, pesan-pesannya luar biasa, teman-teman. Berarti memang kalau kita berbicara dengan seorang kontraktor sejati itu, mereka pasti ujung-ujungnya nggak jauh dari solusi. Karena apapun masalahnya, yang kita cari itu bukan apa lawannya, bukan, tapi jalan keluar yang kita cari. Bener ya Pak? Betul. Jalan keluar atau solusi yang harus kita cari. Aku ada budget 10 juta, bisa nggak Pak bangun kamar seperti ini? Nah, nanti si kontraktor akan memberikan nih, bisa Bu, misalkan bangunnya seperti ini dengan bahan yang ini. Nah, seperti itu Pak ya? Iya, betul. Keren banget. Oke teman-teman, sudah panjang lebar nih podcast kita. Ke berapa nih ya? Ketiga ya kalau nggak salah ya. Ketiga. Tiga. Nah, ketiga. Luar biasa. Kita semakin dalam nih teman-teman. Semoga podcast kita keempat nanti lebih keren lagi. Kalau pengen nitip pertanyaan nih Pak. Kalau nitip pertanyaan atau pengennya bahas tentang apa? Tolong komen. Tulis di komen banyak-banyak. Pengen yang dibahas tentang apa? Yang jelas tuh tentang konstruksi ya. Jadi nanti saya akan menanyakan langsung ke Pak Januar. Yes. Oke. Itu dia teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe PS Group Construction and Building and Estate. Di bawah sini ada nih. Ya, jangan lupa follow juga untuk Instagram, TikToknya PS Group. Ini ada di sini. Link juga ada di deskripsi ya. Nah, untuk teman-teman nih yang masih pengen tahu lebih banyak, bisa hubungin aja admin di nomor ini juga. Iya, betul. 24 jam aktif, tapi menjawabnya pas di jam kerja aja ya. Karena kita juga masih ada pekerjaan di luaran. Seperti itu teman-teman. Pak Januar, terima kasih banyak. Siap. Semoga sukses terus ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Tetap sehat, selalu
selalu tersenyum, bahagia, dan jangan lupa bersyukurnya. Iya. Oke. Yang pengen bangun rumah segera hubungi kami di PS Group. Oke. Dadah. Selamat berjumpa kembali. Bye. Assalamualaikum.